Mengejutkan? Gara-gara niat membagikan zakat, pedangdut Dewi Persik jadi bulanan dibully komentar julid netizen. Tak terima, DP pun memberi klarifikasi lewat cara yang unik. Mulai dari membeberkan rincian ribuan zakat yang ditebarnya di kawasan Jember, Jawa Timur, sampai di Jakarta. Tapi bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, mengapa nama Dewi Persik diseret oleh seorang ustadz? Benarkah gara emosi dengan aksi julid netizen, DP jadi kembali melakukan aksi hukum? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan? Momen Idul Fitri masih kental terasa. Aksi saling maaf-memaafkan pun masih bergulir di awal bulan Syawal ini. Tapi pedangdut Dewi Persik justru sudah dibuat meradang emosi. Bukan tanpa alasan, gara-gara niat baik DP bagikan zakat dalam bentuk uang dan beras, DP dihujani komentar tajam dan julid netizen Indonesia. Hanya karena uang yang diberikan DP sejumlah Rp15.000 dituding terlalu kecil untuk ukuran artis sekelas DP. Dari sini, komentar julid pun semakin ganas menyerang akun sosial media DP. Kita mau bagi-bagi zakat, jadi kita bagi-bagi zakat bukan sembako ya, tapi lebih ke zakat ya. Zakat buat keluarga besar di Liang Kapung di Keranjingan. Jadi kita mau ke sana, masyarakat Keranjingan, tetangga Grandpa, tetangga yang jadi ada sekitar 8.000 orang. Kalau di tempat kamu ada berapa ribu orang, Mas? Ada berapa ratus? 200. Ada 200 di tempat Majapahit. Ya. Terus di tempat Mami ada 200. Ada 200. Jadi 8.400 ya. 8.000 Keranjingan, 2.400 di tempat Masjid sama Mami. Oke, sekarang kita mau menuju sana dan ada anakku tersayang mendampingi. Ada Mas? Dihunjam komentar tajam dan julid yang bertubi-tubi, Dewi Persik pun gerah sehingga merasa perlu memberikan penjelasan lewat akun sosmed miliknya dengan gaya dan cara yang tak biasa. Bagaimana tidak? Alih menunjukkan wajah aslinya, DP justru menutupi wajahnya dengan menggunakan filter kucing yang dengan gamblang merinci apa saja isi paket zakat yang dibagi. Bagikannya di daerah Jember, Jawa Timur, tapi dituding netizen terlalu kecil. Bukan tanpa alasan, pasalnya DP memberikan zakat dengan kualitas yang tak main, yakni berupa beras premium seberat 5 kg, ditambah uang tunai sebesar Rp15.000. Aku mau melaporkan kepada netizen seluruh Indonesia ya. Jadi biar nggak ketik-ketik capek banget ya. Nih saya kasih tahu. Setiap tahun selalu dibully kan sama mereka. Jadi di tempatnya Eyang itu 8.000 zakat. 8.000 zakat, di tempatnya Mami 200, tempatnya Mas Bin 200, jadi 400. Jadi satu orangnya itu dapat 15.000 plus 5 kg beras premium. Beras premium tuh harganya 85.000. Nah, tinggal dikalikan aja. Kalau nggak bisa ngitung, minta tolong sama orang yang bisa ngitung. Itu untuk wilayah Jember. Untuk wilayah Jakarta, karena memang saya tinggal di Jakarta, terutama di Lebak Bulus, itu saya kasih sembako. Jadi harga 400.000 berupa sembako untuk 400 orang. Nah, khusus untuk RT saya, RW saya. Nggak sekecamatan, kalau di Jember kan sekecamatan, karena 8.400 orang. Kalau kita kontenin ada videonya,
nanti dibilang pamer, terus dikata-katain seperti sekarang. Tapi kalau misalkan kita nggak kontenin, nggak di videoin, dibilang kok nggak ada zakat, kok nggak ada sembako, kok nggak ada ini, kok nggak ada. Jadi semua serba salah. Kasih salah, nggak ngasih salah. Jadi semua kebaikan-kebaikan kita itu kayaknya harus dipromosiin, harus dikasih lihat semua orang-orang biar kita itu dibilang orang baik gitu. Padahal nggak kayak gitu juga kan sebenarnya. Dan saya nggak tahu nih akun-akun yang nggak jelas ini. Lebih jauh lagi, DP mengungkap bahwa pembagian zakat di daerah kelahirannya Jember tersebut adalah dorongan dari Hajah Sri Munah sang ibu. Pasalnya, demi menghargai tanah kelahirannya, sang ibu meminta agar Dewi Persik bagikan zakat demi kebaikan warga sekitar. Tapi ironisnya, justru berujung hujan komentar julid dan kritikan pedas netizen. Jadi ibu saya itu udah saya bilang, saya kan tinggalnya nggak di Jember sekarang. Saya tinggalnya di Jakarta. Saya cuma lahir di Jember. Sebenarnya nggak wajib saya kasih 8.400 buat orang-orang yang nggak kenal. Tapi ibu saya bilang, Kak, kamu lahir di Jember, papimu dulu turun-temurun. Entah pengen dapat apa ya, semoga Allah akan membalas semua apa yang dilakukan. Karena lucu banget. Yang di video, yang di foto itu cuma gambar ibu aku saja sama saya dan uang 15k. Tapi gambar berasnya nggak ditunjukin. Nah kan berarti kan memang sengaja. Supaya kan apalagi netizen plus 62. Udah. Langsung ulang, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti videonya panjangnya, udah dikata-katain sekelas DP gini, sekelas DP gini. Lah, manusia tak bersyukur, kau pantas kau miskin terus tiap hari. Kalian itu kan baru lihat 3 tahun 4 tahun ini. Itu pun saya lakukan karena saya disuruh sama mami saya dan eyang kakung saya Ustadz Khotir. Nah kalian ngapain aku ke Ustadz yang lain? Eyang kakung aku aja Ustadz, kakak saya aja Ustadz, ngapain saya ke yang lain gitu loh. Ya, ibarat pepatah, jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak perlu tahu. Sikap Dewi Persik yang tak mau tunduk dengan komentar nyinyir sederet akun netizen yang menuding nilai uang yang diberikannya terlalu kecil pun mengutas kejutan. Pasalnya, Dewi Persik pun jadi mengulik lagi tradisi keluarganya di Jember, Jawa Timur yang memang senang berbagi. Bukan apa, karena tahun kemarin kan saya ngasih 10.000 plus 5 kilo beras. Ya kan, dibully lagi yang zaman dulu. Itu pun 8.000 orang sebenarnya, 8.400 sama. Ya, terus kemudian sekarang dibully lagi, naik 15.000 plus 5 kilo beras. Jadi bukan karena Dewi Persik jadi artis ya, makanya jangan banding-bandingin. Sebelum saya jadi artis, kalau kalian itu tahu yang namanya Muhammad Adil, itu adalah almarhum papi saya. Itu dikenal sebagai tuang takur dan suka bagi-bagi. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Bukan karena Dewi Persik jadi artis baru kita bagi-bagi. Enggak, sebelum Dewi Persik jadi artis, kalau misalkan orang Sumbersari dan Keranjingan itu ibaratnya masih hidup, mereka jadi saksi. Ironisnya bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah babak belur digoyang komentar julid netizen tentang nilai nominal santunan zakatnya tanpa diduga. Duga nama DP mendadak diseret oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya dengan status Ustadz. Ya, tak banyak yang tahu. Jika baru ini nama Dewi Persik, seseorang yang mengaku ustadz, untuk menjaring pengikut, yakni ujungnya duit yang sontak saja membuat DP Gerah tak terima, sehingga memberikan klarifikasi langsung. Orang tuh kalau nggak bawa nama Dewi Persik tuh kayaknya nggak enak ya. Ada lagi barusan ngaku-ngaku ustadz siapa itu ya? Nggak tahu itu ustadz-ustadzan kayaknya ya. Hai barang siapa yang miskin, yang banyak utang nggak bisa bayar utang. Hei barang siapa yang kekurangan kesusahan hidupnya, berjumpa dengan saya seperti Mbak Dewi Persik datang ke saya. Gila lo, lu sendiri kali yang kepengen dapat duit, kepengen punya harta, bawa-bawa nama gue lagi. Dewi Persik mah udah banyak harta, ngapain datang ke sini? Ngapain gue datang ke tempat kayak begituan? Datang tuh ke orang tua baru bener, berbakti sama orang tua baru hartanya banyak. Ini tuh masih suasana lebaran loh. Baru 2 hari. Sehari aja kemarin udah dihajar mati-matian gara-gara zakat. Hari ini ada lagi orang-orang yang ngaku ustadz mengatakan Dewi Persik datang ke dia
untuk biar kaya raya. Allahu Akbar, gak kelar-kelar manusia-manusia ini. Tak terima niat baiknya diserbu komentar julid netizen, Dewi Persik pun mengungkapkan isi hatinya. Seperti apa curahan hati DP tersebut? Ada apa antara DP dengan himbauan untuk mengucapkan sholawat? Sejatinya bagikan zakat kepada yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan, adalah sebuah aksi yang mulia. Termasuk pula aksi pedangdut Dewi Persik yang bagikan zakat dalam bentuk sembako, beras dan uang tunai di bulan Ramadan kemarin. Tak heran jika DP pun mencurahkan isi hatinya yang gerah karena niat ikhlasnya berbagi justru bak dibalas air tuba yang ramai diguncang komentar julid netizen. Hingga membuat DP menggulirkan nasihat yang tak kalah menohok. Ya aku mau ngeluarin aja unek-unek di hati aku. Terserah orang mau suka sama story aku, orang gak suka sama story aku, ya bodo amat. Yang penting aku sudah plong perasaan aku bahwa apa yang aku lakukan, keluarga aku lakukan itu ikhlas karena Allah. Bukan karena sudah jadi artis biar tampil, enggak. Justru kalau misalkan ada orang yang berbagi itu harusnya disolawatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga aku bisa seperti orang itu. Bukan malah dijulitin, bukan malah dikata-katain, bukan malah dibanding-bandingkan. Allahu Akbar gitu loh. Batin DP semakin terkulik miris ketika aksi keponya menilik nama pemilik akun netizen yang melakukan aksi julid kepadanya justru menemukan fenomena mengejutkan. Karena deretan komentar pedas dan julid yang ditujukan padanya justru dikulik DP berasal dari sesama saudari muslimah yang seharusnya saling mendukung dalam kebaikan dan bukannya justru memancing sakit hati. Yang lebih sayang lagi, namanya itu depannya kadang ada namanya hajahnya. Terus kemudian orang pakai jilbab, ya kan sayang banget. Pakai jilbab fisiknya, tapi tangannya nggak dijilbabi. Tangannya itu harus dijilbabi, pakai hijab dong tangannya. Supaya ketikanya itu baik dan sopan, tidak menyakiti hati perasaan orang. Itu baru bener. Sayang banget, baru selesai melaksanakan Ramadan. Bulan suci, bulan ampunan. Buat dosa lagi ngatain orang. Jika sejatinya pemberian tergantung dengan keikhlasan sang pemberi, tapi mengapa Dewi Persik diam menggandeng pengacara kondang Sandy Arifin untuk membuat pelaporan hukum ke Polres Jakarta Selatan? Benarkah DP akan menuntut sederet akun yang telah julid kepadanya karena sudah terlanjur sakit hati? Mengejutkan. Pasca gerah sakit hati pasca ramai menuai komentar julid netizen. Hari Senin kemarin, Dewi Persik mendadak mengirim Sandy Arifin sebagai tim kuasa hukumnya ke Polres Jakarta Selatan. Bukan tanpa agenda, Sandy Arifin mengaku diberi mandat DP untuk membuat pelaporan hukum terkait kabar hoaks yang menimpanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan DP? Terlanjur sakit hati, benarkah DP akan menuntut sederet akun yang telah julid kepada mengkritik aksi bagi zakatnya? Iya, katanya ada mengusir salah satu artis lah. Saya juga belum berani sebut karena kami takut salah juga. Dan saya ingin memperdalam dulu nanti rencananya itu kan tadi hari ini. Tapi karena kami dapat kabar baru tadi siang bahwa yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena harus menjuri. Sudah ada kontrak sama salah satu TV swasta. Ya, jadi kami mereschedule di minggu depan setelah kami pulang dari luar kota. Jadi insya Allah minggu depan, tadi udah sampaikan Mas Kes ya, bahwa akan kita reschedule, berikut juga dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan juga beberapa saksi yang siap. Klien kami dituduh dan ya merasa dicemarkan lah nama. Nah, ada beberapa account sih yang sudah di-capture sama beliau gitu loh. Karena berita yang beredar itu menurut klien kami tidak benar. Jadi dia merasa, loh kita nggak ngapa-ngapain ketemu aja tidak gitu loh. Makanya saya ingin memperdalam lagi ke Mbak Neng, Mami DP untuk
terkait berita yang menurut dia itu tidak benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.